Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Diana Edison, NIM 1802-2208 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen anak usia dini, yaitu dengan topik pembahasan wawancara atau percakapan. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian wawancara atau percakapan. Wawancara atau percakapan adalah suatu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh guru untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak mengenai sesuatu hal dengan cara melakukan percakapan secara langsung dengan anak maupun orang tua. Nah, dengan wawancara, guru akan dapat mengetahui lebih jauh bagaimana kondisi objektif anak dan dapat informasi mengenai pengetahuan anak terhadap sesuatu hal. Percakapan merupakan penilaian yang dilakukan melalui cerita antara anak dan guru atau anak dan anak. Percakapan dalam rangka penilaian juga dapat dilakukan guru dengan sengaja dengan topik yang dibicarakan itu juga sesuai dengan tema kegiatan pembelajaran pada saat itu. Nah, tujuan dilakukannya wawancara ini yaitu untuk memberikan informasi kepada kita, misalnya mengenai bagaimana persepsi anak mengenai suatu permasalahan, atau pikiran dan perasaan anak mengenai dirinya sendiri, maupun kesan anak dari situasi dan hubungan atau pertemanan anak. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, itu tergantung tingkat perkembangan dan kemampuan berbahasa dan konseptual anak. Nah, selain itu, tujuan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan maupun penalaran anak. Misalnya, pada kegiatan bermain balok, guru bertanya tentang apa yang sedang dibuat anak atau bentuk apa yang sedang dibuatnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis wawancara. Ada dua jenis wawancara atau percakapan yang dapat dilakukan dalam penilaian, yaitu yang pertama, percakapan yang berstruktur, di mana dalam percakapan ini dilakukan dengan sengaja oleh guru dengan menggunakan waktu khusus dan pedoman tertentu, walaupun pedoman itu sederhana. Nah, dengan percakapan ini, guru sengaja ingin mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman anak untuk kemampuan tertentu. Selanjutnya yaitu percakapan tidak berstruktur, di mana percakapan ini dilakukan guru dan anak tanpa adanya persiapan, yang artinya dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan sedang melakukan kegiatan lain. Nah, biasanya dilakukan saat jam istirahat atau sedang menunggu anak melakukan kegiatan atau mengerjakan tugasnya. Nah, cara penilaian ini digunakan apabila guru ingin melihat kemampuan anak bercakap-cakap secara bebas dan luas. Nah, selain itu bisa juga karena guru belum bisa mengetahui kemampuan anak bercakap-cakap dalam suasana yang ditentukan. Nah, misalnya anak dapat mengenalkan identitas diri, menanyakan kabar, atau menceritakan kejadian yang sudah pernah dialaminya. Nah, dari kedua jenis wawancara yang telah dijelaskan, masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, pada wawancara terstruktur, karena kemungkinan jawabannya itu telah disiapkan, maka anak dapat memilih salah satu dari jawaban alternatif yang telah ada. Nah, maka mudah bagi pewawancara untuk mengolah dan menganalisisnya untuk kemudian menarik kesimpulan. Nah, namun kekurangannya sendiri yaitu anak tidak bebas untuk mengemukakan pendapat karena terikat oleh alternatif jawaban yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh pewawancara. Nah, sedangkan pada wawancara tidak terstruktur, anak dapat bebas untuk mengemukakan pendapat, komentar maupun aspirasinya karena pewawancara tidak menyediakan alternatif jawaban. Dengan demikian, informasi yang didapat akan lebih lengkap dan padat. Tetapi kekurangan yang dimiliki pada wawancara jenis ini yaitu terletak pada penganalisisan data.
dari hasil wawancara, yaitu beraneka ragamnya jawaban yang diperoleh. Jawaban anak itu jadi tidak bisa ditafsirkan, tetapi perlu analisis dalam bentuk dimensi-dimensi jawaban sesuai dengan aspek yang diungkapkan. Nah, selanjutnya yaitu tahap-tahap atau cara dalam melakukan wawancara pada asesmen anak usia dini. Nah, tahap pertama yaitu tahap awal pelaksanaan wawancara, di mana tahap awal ini bertujuan untuk mengkondisikan situasi wawancara. Nah, berarti bahwa pewawancara harus menciptakan situasi yang mengungkapkan suasana yang akrab, sehingga anak tidak merasa takut dan pada akhirnya dapat mengemukakan jawaban atau pendapatnya secara bebas. Nah, selanjutnya pada tahap kedua yaitu penggunaan pertanyaan, di mana pada aspek ini mengandung pengertian bahwa pertanyaan yang diajukan itu secara bertahap dan sistematis berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, apabila menggunakan wawancara terstruktur, maka pewawancara mengajukan pertanyaan beserta dengan alternatif jawabannya. Anak kemudian mengemukakan pendapatnya. Lalu pendapat tersebut akan diklasifikasikan ke dalam alternatif jawaban yang telah ada. Nah, lain halnya dengan ketika menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara dapat mengajukan pertanyaan dan anak dapat menjawab secara bebas. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu pencatatan hasil wawancara, di mana pada pencatatan hasil wawancara ini sebaiknya dilakukan pada saat proses wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar jawaban yang disampaikan anak itu tidak lupa. Nah, pada wawancara terstruktur, pencatatannya itu cukup mudah, sebab tinggal memberikan tanda pada alternatif jawaban. Sedangkan pada wawancara tidak terstruktur, pokok-pokok dari isi jawaban anak itu perlu dicatat pada lembaran tersendiri. Nah, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan wawancara sebagai alat penilaian yaitu pedoman wawancara. Dalam pedoman wawancara ini perlu disusun sedemikian rupa sehingga wawancara itu bisa berlangsung dengan baik dan tepat sasaran. Nah, pedoman wawancara ini disusun dengan langkah-langkah. Yang pertama, tentukan dulu tujuan apa yang ingin dicapai dalam kegiatan wawancara tersebut. Misalnya, tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara belajar anak. Nah, kedua, tentukan juga aspek-aspek apa saja yang ingin diungkapkan pada kegiatan ini. Kemudian, dari aspek-aspek tersebut dijadikan dasar dalam menyusun pertanyaan. Nah, selanjutnya yaitu menentukan jenis wawancara apa yang ingin digunakan, apakah wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur. Nah, yang selanjutnya, buat juga pertanyaan sesuai dengan jenis wawancara yang ingin digunakan. Dan yang terakhir, sebaiknya buat pedoman untuk mengolah dan menafsirkan hasil dari wawancara. Nah, baiklah, dari apa yang sudah saya jelaskan mengenai tahap-tahap maupun dari langkah-langkah untuk membuat pedoman wawancara, diharapkan pelaksanaan wawancara ini dapat berjalan dengan baik, sehingga fungsinya sebagai alat bantu dalam evaluasi pendidikan dan pengajaran juga dapat tercapai dengan baik pula. Nah, baiklah, berikut adalah format untuk penilaian percakapan atau wawancara pada pendidikan anak usia dini. Nah, untuk konsep pembelajaran HOTS atau Higher Order Thinking Skills dan STEAM atau Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics serta TPEK atau Technological, Pedagogical, Context Knowledge. Nah, semua konsep pembelajaran ini bisa diterapkan pada asesmen anak usia dini, khususnya pada asesmen wawancara. Nah, pada konsep pembelajaran HOTS atau Higher Order Thinking Skills dapat diterapkan ketika guru menggunakan metode HOTS atau Higher Order Thinking Skills ini dalam pembelajaran. Misalnya anak sedang belajar tentang tema tanam-tanaman, guru dapat menjelaskan bagian-bagian tanaman dengan metode HOTS ini kepada anak, sehingga nantinya pada penilaian hasil belajarnya menggunakan wawancara, guru dapat bertanya mengenai pemahaman anak tentang bagian-bagian tanaman dengan apa yang dijelaskan menggunakan metode HOTS ini. Nah, sedangkan pada konsep pembelajaran STEAM atau Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics itu dapat diterapkan pada anak ketika anak dapat memecahkan masalah di dunia nyata dengan cara yang lebih efektif. Nah, hal ini dapat diterapkan kepada anak dalam pembelajaran sehingga anak mampu mengajukan pertanyaan yang dapat membangun atau membentuk
pengetahuannya terhadap apa yang dia amati di lingkungan sekitarnya. Misalnya dengan tema tanaman tadi, anak dapat mengajukan banyak sekali pertanyaan dengan hasil observasi atau pengamatan dia dengan lingkungannya. Nah, pada wawancara nantinya, pada penilaian nantinya dapat dilakukan wawancara bagaimana apa yang sudah dipahami atau bagaimana pengetahuan anak mengenai tanaman yang sudah dijelaskan. Nah, sedangkan pada pembelajaran TPEK atau Technological Pedagogical Contents Knowledge, guru dapat menerapkan ini dalam pembelajaran. Misalnya dalam tema tanaman tadi, guru menyiapkan media pembelajarannya dengan sumber belajar multimedia sehingga dapat efektif dan menarik bagi anak dalam pembelajaran. Nah, misalnya guru menerangkan bagian-bagian tanaman dengan menunjukkannya melalui video pembelajaran yang lebih jelas, lebih menarik, sehingga dapat memotivasi anak dalam belajar. Nah, dalam wawancaranya nanti dalam penilaiannya dapat ditanyakan kepada anak bagaimana pemahaman anak mengenai tanaman atau bagian-bagian tanaman dari video pembelajaran yang telah ditampilkan atau ditunjukkan kepada anak. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai asesmen anak usia dini, yaitu dengan penilaian wawancara atau percakapan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.